Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit saja tentang pendidikan anak dalam Islam. Perlu kita ketahui bersama bahwa ada beberapa poin yang harus kita ketahui. Yang pertama, bahwa anak itu adalah amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anak itu adalah sebagai penerus bagi orang tua, penerus dari masa ke masa, dengan tujuan untuk menyembah kepada Allah dan patuh kepada Allah. Karena anak itu adalah sebuah amanah dari Allah, maka sebagai orang tua patutlah menjaga. Dengan cara apa? Dengan cara pendidikan, mendidik anak bagaimana anak itu bisa menjadi anak yang baik, kemudian memberikan arahan-arahan bagi orang tua kepada anak-anaknya. Nah, selanjutnya yang kedua, pentingnya keluarga itu dalam pola asuh, bagaimana mengasuh anak. Bahwasanya keluarga adalah sebagai lingkungan pertama bagi seorang anak. Bagaimana dalam lingkungan pertama itu dengan bahasa ibu, bagaimana seorang anak itu bisa membentuk diri, membentuk karakter, itu adalah pengaruh pertama adalah dari keluarga itu sendiri. Kemudian asupan gizi awal dari bahasa ibu, dari tubuh ibu, harus mendapatkan nutrisi yang baik agar bisa tumbuh dengan baik. Dan juga psikologi seorang anak bergantung pada lingkungan pertama, yaitu dari lingkungan keluarga itu sendiri. Hadis riwayat Tirmidzi dan Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, yang artinya tidaklah orang tua pada anak memberikan sebuah pendidikan yang lebih utama selain daripada pendidikan yang baik. Mengapa demikian? Anak itu sebagai aset masa depan bagi orang tua, bagi negara, bagi agama, agar anak itu bisa terdidik dengan baik. Sebab dalam agama Islam ada 3 hal perkara yang tidak putus amal solehnya, diantaranya yaitu sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga doa anak-anak soleh. Karena di akhirat kelak nanti dengan kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh, kita bisa terangkat di bawah oleh anak-anak kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, pemirsa, tidak ada orang tua yang tidak memberikan haknya kepada seorang anak, yang artinya bahwa seorang anak itu memiliki hak-hak yang harus dijalankan oleh kedua orang tua. Apa saja hak itu? Hak yang pertama adalah hak hidup. Bagaimana seorang orang tua itu menjaga anaknya dari sakit agar bisa terselamatkan, kemudian dari makan dan lain sebagainya. Itu adalah amanah dari Allah, orang tua, untuk memberikan hak itu kepada seorang anak. Dan yang kedua, memberikan nama yang baik. Itu adalah termasuk hak seorang anak. Bagaimana orang tua memberikan nama seorang anak itu nama yang baik. Bukan berarti nama yang baik itu harus menggunakan bahasa Arab atau bahasa Indonesia, bahasa Jawa, atau bahasa-bahasa lain. Yang paling penting adalah bagaimana nama itu memberikan arti yang baik pada seorang anak, karena itu dapat membentuk karakter atau kepribadian anak. Dan yang ketiga, seorang anak mempunyai hak untuk diberi kasih sayang. Banyak sekarang ketika orang tua mempunyai anak, yang pertama masih sayang, kemudian yang kedua beda-beda antara anak satu dengan anak yang lain, pola asuhnya ada yang lebih disayang atau tidak. Itu adalah sebenarnya
seorang anak itu memiliki hak yang sama, seorang anak laki, anak yang perempuan, tidak ada bedanya. Dan yang keempat adalah hak perlindungan yang memberi nafkah. Jangan sampai orang tua justru akan menjerumuskan anak pada hal-hal yang tidak baik. Mungkin masih banyak fenomena yang terjadi ketika seorang tua, ini yang sering terjadi biasanya. Ada seorang kolektor, tukang tagih, kemudian datang ke rumahnya, kemudian bilang, suruh nyampaikan kepada anaknya, bilang orang tua tidak ada. Itu adalah satu pendidikan itu ya, itu pendidikan yang tidak baik. Itu akan membentuk karakter jiwa seorang anak. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang tidak baik itu dilakukan pada anak, itu nanti akan menjadikan mendarah daging dan akan meniru dari bahasa ibu lingkungan pertama mereka. Selain memberi nafkah, yaitu yang paling akhir adalah memberikan pendidikan. Perlu diketahui bahwa pendidikan dan pembelajaran ini berbeda sekali ya. Kalau pendidikan itu bagaimana bisa mendidik dari segi karakter, akidah, akhlak, adab, itu adalah pendidikan. Kalau yang di sekolah-sekolah itu pembelajaran, beda sekali pembelajaran, mata pelajaran, matematika, bahasa dan sebagainya itu adalah pembelajaran. Jadi tidak cukup anak hanya disekolahkan, kemudian di rumah karena anak itu sudah sekolah, ada gurunya, kemudian di rumah sudah biarkan bebas. Tidak cukup, karena lingkungan pertama adalah lingkungan keluarga. Itu yang bisa menjadikan karakter seorang anak. Jadi bagi orang tua, hal ini perlu kita ketahui bersama sebagai dasar-dasarnya saja. Selanjutnya akan kita bahas poin satu persatu, bagaimana tentang peran penting keluarga, kita kupas lebih lengkap lagi. Kemudian tentang amal, perbuatan, tentang hak asal anak, itu kita akan bahas lagi. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan pada pagi ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.